Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kaum muslim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel kaum muslim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat kaum muslim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuka surah Yasin ya. Surah Yasin adalah surah ke-83 di surah Yasin, yaitu terdiri dari 83 ayat ya sahabatku semuanya ya. Turun di kota Mekah berarti termasuk ke golongan surah Makkiyah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal alqani fahum mukmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahman bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa taktibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum waliyamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin.
Shadaqallahul azim. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yasin ini adalah suatu surah ya, sahabatku semuanya, yang tentunya keutamaan membaca surah Yasin yaitu apabila ada orang yang lapar lalu membaca surah Yasin dengan khusyuk, maka Allah akan mengenyangkannya ya. Jadi itulah sahabatku semuanya, Al-Quran itu menjadi mukjizat ya, mukjizat untuk semua makhluk Allah ya yang ada di muka bumi ini. Nah sahabatku semuanya ya, kenapa kita kadang-kadang ya mencari sesuatu hal yang mungkin kita sendiri yang ini ya, yang membuat inisiatif A, B, C, D. Padahal sahabatku ya, kalau kita benar-benar percaya ya, benar-benar percaya dengan mukjizat Al-Quran, dengan membaca basmalah pun itu bisa menjadi obat loh Kak. Ya, bisa menjadi obat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan keyakinan kita itu bisa menjadi obat ya. Atau kita bisa telepati ya sahabat wisma semuanya ya, dengan orang yang kita lagi rindu ya, kita kangen sama orang tersebut. Itu kita bisa telepati sahabatku semuanya ya, dengan membayangkan orang tersebut, kita minta kepada Allah ya. Ya gini, kita ketika kita lagi diuji nih sahabatku ya, kita diuji oleh anak kita ya, kita diuji oleh anak kita itu marah-marah sama kita ya, kayak gitu ya sahabatku. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Gak perlu kita langsung marah lagi sama anak, enggak ya. Kita diam saja sahabatku ya, diam, langsung kita minta kepada Allah ya. Kita pejamkan mata kita kayak gini, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah untuk anak ini. Sebutkan namanya, kayak anak aku ada yang namanya Naila ya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu untuk anak hamba yang bernama Naila, dan bayangkan wajah dia, walaupun nggak ada tampak di depan kita ya sahabatku ya, wajahnya dibayangkan. Ya Allah, hamba mohon untuk anakku ya Allah, sebutkan namanya Naila, solehkan dia ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, baguskan akhlaknya untukku ya Allah, hamba mohon. Hanya Engkau yang maha membolak-balik hati setiap manusia ya Rob. Nah seperti itu sahabatku ya, jadi semuanya bisa menjadi telepati atau energi sahabatku ya. Ini dunia sahabatku, kita tentunya dunia dan isinya itu punya Allah. Kita minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Ingin merubah seseorang, kita nggak bisa sahabatku ya, karena kita bukan yang menciptakan. Yang menciptakan alam semuanya beserta isinya itu Allah. Jadi minta langsung kepada Sang Maha Pemiliknya tentunya ya, seperti itu ya. Kayak gitu insya Allah sahabatku ya, semuanya akan dirubah oleh Allah akhlaknya yang baik jadi baik gitu ya. Atau kita pengen tahu kayak gini ya sahabatku ya, kita pengen tahu orang itu kenapa ya nggak ada kabar kayak gitu ya. Nah caranya ya sahabatku ya, kita langsung pejamkan mata, bayangkan orang tersebut ya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, tolong ya Allah, kasih kabar untuk orang tersebut. Kenapa dia menghilang ya Allah dari kehidupan kita? Kayak gitu sahabatku ya. Jadi kita bisa
ya sahabat minta langsung kepada Sang Maha Pemiliknya. Terus ya sahabatku, bayangkan orang tersebut ya, bahwa orang tersebut eh, akan membalas atau akan ngasih kabar tentang dia yang lagi kita ini kan ya, yang lagi kita pikirkan atau bayangkan. Kenapa dia nggak ada, seperti nggak ada kabar sama sekali. Bayangkan orang tersebut langsung minta kepada Allah dan Allah akan memberikan jawabannya seperti itu ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya sahabatku. Allah itu dekat, sedekat-dekatnya dengan kita, baikkan di ulat leher kita ya. Jadi kita jangan keluar dari rel Allah ya. Jadi kita minta terus hanya kepada Allah apa yang lagi kita inginkan ya. Nah, kayak kita nggak punya uang ya sahabatku ya. Nggak punya uang, terus gimana caranya? Ya Allah, aku pengen punya uang nih hari ini ya. Kita langsung aja ya sahabatku minta kepada Allah ya, berdoa, doa sahabatku ya. Karena doa adalah senjatanya orang yang beriman ya. Yang beriman itu adalah doa ya. Kayak gini ya sahabatku ya. Kita pejamkan mata, setelah itu langsung kita minta kepada ya Allah, berilah hamba uang dari sisimu ya Rob. Hamba perlu uang ya Allah. Kayak gitu. Nah, setelah kita meminta kepada Allah, nanti Allah sendiri yang akan mengatur siapa yang akan ngasih uang kepada kita, jalan wasilanya ya. Kayak gitu sahabatku ya, itu semuanya saya sudah praktekkan sahabatku ya. Saya sudah praktekkan tentang satu loah ya sahabatku. Dan doa tentunya kita minta kepada Allah apa yang kita inginkan gitu. Jadi kayak gitu lah sahabatku ya. Jadi kita nggak bisa merubah orang, nggak bisa sahabatku, karena kita bukan penciptanya. Yang menciptakan kita itu Allah. Jadi mintanya hanya kepada Allah. Apa yang kita inginkan, minta langsung kepada Allah ya. Kita bayangkan orang tersebut, kalau kita minta uang, ya Allah saya minta uang. Kayak gitu aja kita minta langsung. Ya Allah tolonglah saya minta uang, hari ini saya nggak punya uang ya Allah. Kayak gitu. Nanti Allah akan mengirimkan orang ya. Kadang-kadang langsung ada nge-WA gitu. Gimana kabarnya kayak gitu. Terus ujung-ujungnya kan kita saling komunikasi tuh ya, satu sama yang lainnya, dan kita curahkan aja kita lagi perlu uang nih kayak gitu. Ya udah nanti saya tap aja ya, kayak gitu ya sahabatku ya. Nah seperti itu. Jadi gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya, karena Allah itu yang maha mengatur semuanya sahabatku ya. Ada orang yang membenci kita, ya udah nggak apa-apa sahabatku ya. Yang membenci dia sendiri yang sakit hati tuh ya. Nah, kalau kita menghadapi orang-orang yang toksis ya, orang-orang yang eh, pengennya nomor satu, pengennya dihargai doang, pengennya seenaknya gua gitu ya. Udah sahabatku ya, memang kita boleh gaul, tapi jangan terlalu dekat dengan orang tersebut ya. Bukannya apa-apa. Kalau kita bikin hati kita itu menjadi kotor ya, atau bikin kita menjadi emosional ya, kita tidak bisa mengendalikan marah, ya udahlah. Orang-orang gitu itu aja, selewat aja, jangan terlalu didekati ya orang-orang tersebut ya. Karena itu akan meracuni diri kita gitu ya. Yang akan mengakibatkan kita kadang-kadang ya hatinya kan down ya. Nah, ya udah, kalau kalau kita mendekati orang-orang yang toksis, jangan terlalu dekat juga sih ya, karena takutnya menular ya seperti itu. Jadi kita harus gaul dengan orang-orang yang baik gitu ya sahabatku ya. Kalau dengan orang-orang jahat takutnya kita akan masuk terjerumus juga ikut ya seperti itu sahabatku ya. Jadi kita harus pilih-pilih teman ya. Jangan sampai
teman yang suka maksiat kita deketin, terus kita takut-takutnya diajak lu maksiat ya. Jangan ya, jadi kita harus bisa bisa menyaring orang-orang yang dekat dengan kita ya. Nah, kalau orang tersebut toksis ya, bagaimana cara menghadapi orang toksis itu? Ya udah, kita gaul ya gaul, tapi jangan terlalu dekat. Kalau kita terlalu dekat nanti kita akan masuk ke golongan orang tersebut ya, yang mengakibatkan diri kita yang akan rugi sahabatku ya. Kita bergaul dengan orang malas, kita akan ke bawah malas sahabatku ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang kerja keras, energi kita itu akan tertular ya, akan ikut kerja. Tapi dengan orang-orang malas sahabatku ya, nanti kita akan tertular loh. Jadi orang malas kayak gitu, karena hidup itu energi sahabatku ya. Hidup itu energi. Kita gaulnya dengan siapa? Kalau kita gaulnya dengan para ulama ya, sahabat, dengan orang-orang yang soleh, kita akan kebawakan soleh dan berilmu ya kayak gitu sahabatku. Tapi kalau kita gaul dengan orang-orang yang toksis ya, nah biasanya kita akan ke bawah juga ya sama perilaku yang kurang baik itu ya sahabatku semuanya ya. Nah itu sahabatku ya, eh, bukannya kita sombong, bukan, tapi kalau kita ke bawah energi kita ke mereka, nanti sifat-sifat kita akan berubah menjadi emosional ya, karena dianya mancing. Mancing apa? Mancing sesuatu hal yang mengakibatkan diri kita itu jadi emosional ya, jadi marah ya ketika dia ngelontarin sesuatu yang nggak enak gitu. Tapi kalau kitanya udah kuat ya, udah sabar menghadapi mereka, ya boleh-boleh saja kita gaul dengan orang tersebut, tapi jangan terlalu dekat ya. Dan tentunya untuk orang-orang tersebut kita doakan juga supaya dia menjadi orang-orang yang baik ya, supaya dia mau berubah ya. Jadi jangan terlalu ini ya, toksisnya itu ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, karena hidup kita itu bagikan energi ya. Jadi kita gaul dengan siapa, suatu saat kita akan ke bawah ya, ke bawah arus sama seperti mereka, seperti itu ya. Jadi yuk kita pilih-pilih juga orang-orang yang mungkin kita, yang mengingatkan kita kepada Allah. Kita harus dekati dengan orang tersebut supaya kalbu kita juga menjadi tenang sahabatku ya. Nah sahabatku semuanya, selanjutnya ya, di surah Yasin itu apabila ada orang yang susah lalu membaca surah Yasin, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya. Jadi bagi orang yang sedih gitu, yuk baca surah Yasinnya ya, karena surah Yasin bisa menjadi obat ya. Selanjutnya sahabatku, apabila ada orang yang mempunyai hajat, maka Allah akan mengabulkan. Jadi ketika kita mau ada hajat ya, baca surah Yasin, insya Allah akan dikabulkan Allah ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, apabila surat Yasin dibaca pada waktu pagi, maka Allah akan melindungi sampai sore ya. Jadi mendapatkan perlindungan dari Allah. Nah sahabatku semuanya, apabila surah Yasin dibaca untuk suatu kaum, maka kaum tersebut terbebas dari penyakit, wabah, atau malapetaka ya. Selanjutnya sahabatku semua, apabila surah Yasin baca pada waktu malam, maka Allah akan melindungi hingga waktu pagi ya. Apabila ada orang yang jahat meninggal lalu dibacakan surah Yasin, maka siksa di alam kubur diringankan oleh Allah. Apabila surah Yasin bacaan bagi orang baik yang meninggal dunia, maka rohnya tenang dalam kubur ya. Itulah sahabatku semuanya, fadilah dari membaca surah Yasin ya. Nah, ayo sahabatku semuanya, bangkitlah, baca surah Yasinnya ya, supaya kita mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Allah ini ya. Nah itu sahabat-sahabatku semuanya ya, sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah.
Di sini juga ya sahabatku, surah Yasin ini yang tadi saya bacakan sampai ayat 20. Yasin ya, hanya Allah yang tahu maknanya ya. Yasin gitu ya. Jadi ada yang menyebutkan Yasin itu nama Nabi Muhammad SAW ya. Nah, itu ya sahabatku ya, hanya hak Allah itu semuanya ya. Sesungguhnya innaka laminal mursalin, sungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Ala sirati mustaqim, yang berada atas jalan yang lurus ya. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Selanjutnya, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai ya. Sungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Sungguhnya kami telah memasang belenggu ya di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah ya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka apakah kamu beri peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman ya. Senyum sahabatku semuanya, sungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan ya. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhil Mahfudz ya. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami buatnya dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan peringatan Allah dengan jelas ya. Selanjutnya mereka menjawab, sungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sungguhnya jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih di hari pedih dari kami ya. Utusan-utusan berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya sahabatku. Nah sahabatku semuanya ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit bumi ini bertasbih ya, hanya memuji Allah. Nah sahabatku, kita juga sebagai manusia jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah atau mengingat Allah dimanapun kita berada ya, karena Allah akan selalu melihat kita ya, sampai ke kolbu-kolbu juga ya. Allah akan selalu melihat hamba-hambanya semuanya ya, apa yang kita kerjakan di hati, isi hati sekalipun Allah Maha tahu, dan Allah Maha mencatat semua perbuatan kita dari menit per menit, detik per detik, sekon per sekon, jam per jam, hari per hari. Semuanya ada catatan amalnya, amal baik amal buruk semuanya tercatat ya. Nah itu sahabatku semuanya ya, mudah-mudahan ilmu ini sahabatku ya bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya ya yang mendengarkan di sana. Kalau kita benar-benar yakin sahabatku kepada Allah,
Allah itu selalu dekat dengan kita ya. Dan Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Ya sahabatku ya, jangan pernah kita meninggalkan Allah. Allah yang selalu melindungi kita, Allah yang berikan rezeki kepada kita, dan Allah yang akan mengabulkan doa-doa setiap hambanya ya. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kebun Salim 81 ini ya. Dukung ya sahabatku channel Kebun Salim ini dengan cara like, di subscribe dan subscribe ya Kak. Dan komennya ya silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.